Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu, kesehatan, sehingga kita dapat bangun di pagi hari ini. Dan tentu ini adalah sesuatu yang nikmat, suatu anugerah buat kita, karena kita diberikan kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Marilah kita sampaikan salam dan salawat kita kepada Nabi tercinta kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita kelak diakui sebagai umatnya dan kita akan diberikan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini saya berada di tempat spesial di Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya di Mios Bungalow. Mios Bungalow ini adalah salah satu penginapan dengan konsep mirip-mirip dengan resort kalau di Australia dulu. Ini seperti tempat persinggahan backpacker sebetulnya. Jadi tempatnya itu dibikin unik, ada tempat buat bakar-bakaran ikan, kemudian tempat buat ayunan, kemudian ada tempat buat kumpul-kumpul, ada tempat buat jogging atau jogging track, dan konsep bangunannya pun tipikal tropis dengan kayu, banyak kaca, tropis banget pokoknya. Di sini turis-turis biasanya senang kalau ngeliat bangunan seperti ini, karena kalau dulu saya berkaca dari Australia, waktu saya masih belajar di Australia itu, turis-turis itu senang lihat-lihat bangunan-bangunan tropis seperti ini dengan konsep lingkungan yang tropis, ada tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Dan Mios ini teman-teman semua ini langsung menghadap ke jalan aspal, jadi aksesnya pun mudah, dan halaman belakangnya itu langsung nempel ke bibir pantai. Jadi teman-teman yang jalan-jalan ke pesisir barat silahkan mampir. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini mumpung momennya pagi dan suara deburan ombaknya luar biasa bagus banget teman-teman semua. Nanti tak syutingin ininya, apa namanya, lingkungan sekitar, bagus banget. Dan teman-teman semua, saya pengen cerita tentang masalah rezeki, konsep rezeki. Jadi teman-teman semua, kalau di sini kita lihat ya teman-teman, di sini ini banyak burung-burung nih, burung-burung, kemudian hewan-hewan tupai, macam-macam. Jam segini mereka udah bangun teman-teman semua, mereka udah bangun. Dan teman-teman pernah berpikir nggak bahwa mereka itu tidak pernah pusing tentang jatah rezekinya. Dari mana saya tahu kalau mereka itu tidak pernah pusing dengan jatah rezekinya? Karena saya tidak pernah melihat mereka itu sampai ngutang-ngutang teman-teman semua. Mereka itu nggak pernah yang namanya utang untuk kebutuhan mereka, itu nggak pernah. Jadi Allah itu sudah berjanji bahwa setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, diturunkan ke muka bumi ini, itu pasti ada rezekinya. Dan ketika rezeki itu sudah habis, jatahnya sudah habis, itulah yang namanya kematian itu akan datang menjemputnya. Karena apa? Karena jatah rezekinya sudah habis. Selama rezeki itu belum habis, selama jatah rezekinya masih ada, dia pasti akan hidup. Dan artinya tidak pernah ada momen dimana kita tuh sampai terlupakan jatah rezekinya oleh Allah. Jadi pasti rezeki itu ada, dan pasti Allah itu sudah menyiapkan rezeki itu. Tinggal bagaimana ikhtiar kita untuk menjemputnya. Kadang-kadang teman-teman semua, kita itu berpikir bahwa karena rezeki itu sudah dijatah, maka kita tidak perlu lagi berikhtiar, dan itu adalah sesuatu yang keliru. Karena apa? Karena apapun itu kita perlu untuk berikhtiar. Ikhtiar itu adalah wujud kita yang kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita sedang berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan itu akan menjadi ibadah, akan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Jadi begitu indah Allah itu mengkonsep kehidupan ini. Ketika makhluk hidup itu diberikan jatah rezeki, jadi tidak mungkin dilepaskan oleh Allah begitu saja. Dan manusia itu diberikan akal. Ketika manusia itu berikhtiar, kemudian itu diniatkan karena Allah, maka itu akan ditambahkan lagi yang namanya nilai ibadah. Itu sangat luar biasa teman-teman semua. Jadi kita ini sebetulnya adalah memenuhi kebutuhan kita sendiri, tetapi kemudian kita diberikan pahala. Itu kan sesuatu yang luar biasa teman-teman semua. Teman-teman apakah pernah ini ya, apakah pernah yang namanya sudah punya angan-angan, sudah punya rencana nanti saya akan mendapatkan rezekinya, akan mendapatkan penghasilan, akan mendapatkan pemasukan segini gitu. Tetapi ternyata pada kenyataannya
itu zonk. Jadi meskipun teman-teman misalnya saya mendapatkan proyek nih, saya mendapatkan proyek nilainya sekian, setelah saya kerjakan selama berapa bulan, maka nanti di bulan sekian akan mendapatkan fee-nya, akan mendapatkan honornya. Dan ternyata pada saat kita sudah mengerjakan, ternyata fee-nya itu tidak ada. Itu sebetulnya bukan karena kemudian rezekinya itu hilang, bukan karena rezekinya hilang, tapi mungkin karena pertama, mungkin bukan rezekinya pertama, mungkin loh ya teman-teman semua ya. Tapi yang lebih pasti lagi yang lebih pasti lagi adalah mungkin masih ada usaha-usaha yang belum selesai untuk diikhtiarkan. Dan yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita ingatkan ya teman-teman semua ya, banyak dan sering. Jadi kalau pengalaman saya berkomunikasi, bertukar cerita dengan teman-teman yang pernah terlibat utang, terutama utang riba, itu mereka itu sering kali miss dalam hal menghitung potensi pemasukan itu, meskipun yang dihitung adalah sesuatu yang sudah sangat terukur. Artinya ketika mereka mendapatkan pekerjaan, ketika mereka mendapatkan proyek, dan mereka itu sudah hitungannya itu pas, proyek ini akan selesai berapa bulan dan nilainya sekian, jadi akan mendapatkan pemasukan sekian, ternyata itu miss. Jadi ternyata ketika kita ini memiliki sandungan utang riba, itu menjadikan rezeki kita itu tersendat-sendat. Dan kalau kita lihat dari hadis Nabi bahwa akhir dari riba itu adalah kemiskinan, dan sepertinya itu ada korelasi. Karena apa? Karena ternyata meskipun kita ini hitungan kita itu banyak, ternyata realisasinya itu nol. Kadang-kadang duit itu dibawa kabur orang lain, itu sering terjadi seperti itu. Dan beberapa kali saya menemui pengusaha-pengusaha, misalnya pengusaha keripik lah, misalnya keripik, dulu dia pernah bercerita, dan tapi masalahnya dia itu bercerita itu tidak pernah menyadari bahwa apa yang terjadi pada diri dia itu adalah karena riba. Jadi dia bercerita bahwa dia itu menjaminkan sertifikat itu ke bank, menjaminkan aset-asetnya itu ke bank, itu untuk mendapatkan modal. Dan dia bercerita bahwa di tahap-tahap awal dia menjaminkan sertifikat itu, di tahap-tahap awal dia mendapatkan modal itu modal itu dibawa kabur oleh anak buahnya. Tapi dia belum menyadari bahwa sebetulnya kenapa kok itu bisa dibawa kabur, itu karena itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan Allah itu memang melaknat itu. Allah mengancam perang, mengumumkan perang bagi orang yang melakukan riba. Dan teman-teman semua, yang namanya pelaku riba itu bukan orang yang menarik riba, tapi orang yang memberikan utangan, menerima utangan, mencatat, dan transaksi itu bernilai riba, maka semuanya itu akan mendapatkan dosa yang sama. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang mendapatkan dosa itu adalah yang memberikan utangan dan menarik ribanya, tidak, tapi orang yang berhutang, yang dia tuh ridho dengan riba itu, termasuk si pencatatnya, pencatat utang itu akan mendapatkan dosa yang sama. Jadi teman-teman semua, jangan pernah kemudian kita menyembelihkan masalah ini. Karena apa? Karena ancamannya itu jelas, kita itu akan ditantang perang oleh Allah, dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Teman-teman semua, jadi kalau teman-teman pernah mengalami yang namanya menghitung rezeki yang akan datang, yang sebetulnya itu mungkin terukur ya teman-teman semua, tapi itu kemudian tidak pernah dapat dicapai, bisa miss, itu coba teman-teman lihat ke belakang, apakah pernah ada ataukah ada sangkutan utang riba di belakang. Utang riba itu macam-macam, silakan teman-teman lihat di video saya. Ada yang namanya leasing, kemudian KPR syariah saja riba, apalagi KPR yang konvensional. Dan kalau dilihat-lihat teman-teman semua, yang KPR menggunakan label syariah itu lebih riba dibanding KPR yang biasa. Lalu ada juga yang namanya promo hadiah atau cashback, itu juga hati-hati teman-teman semua. Itu kalau teman-teman tidak hati-hati dan tidak paham konteksnya, itu bisa terjebak menjadi riba. Lalu teman-teman yang senang menukar emas, misalnya di rumah tuh punya asetnya emas. Saya misalnya teman-teman berpikir bahwa saya tidak suka menyimpan uang di lembaga keuangan, saya senangnya menyimpan emas. Tapi hati-hati teman-teman semua, emas ini juga berpotensi riba karena dia adalah barang ribawi. Jadi kalau teman-teman memang sudah niatkan untuk memiliki simpanan dalam bentuk emas, maka pahami dulu cara-cara untuk bertransaksinya. Jadi kalau misalnya emas teman-teman semua, itu kan dia adalah barang riba,
ketika dia itu mau ditukar tambah itu tidak bisa langsung, misalnya saya punya emas 5 gram saya pengen dapat yang 10 gram, lalu kemudian saya bawa itu ke toko emas, saya bawa emas 5 gramnya lalu saya tambahin rupiah senilai 5 gram lalu kemudian saya bawa pulang 10 gram, itu tidak bisa teman-teman semua. Jadi kita harus urutnya adalah emas ini kita tukarkan dulu menjadi uang, karena tidak boleh emas 5 gram ditukar dengan 10 gram tunai, itu tidak boleh karena dia beratnya beda. Jadi harus kita tukar dulu ke uang. Jadi 5 gram emas itu kita tukarkan dengan uang senilai 5 gram emas, kemudian uang tadi kita tambahin lagi dengan uang yang senilai 5 gram sehingga kita bisa membeli emas senilai 10 gram, itu baru terhindar dari riba. Nah teman-teman semua, kalau teman-teman sudah bisa metani, sudah bisa memetakan apakah memang pernah tersangkut dengan riba, apakah masih ada sangkutan dengan riba, maka silakan itu diperbaiki dulu. Insya Allah teman-teman semua, ketika sangkutan dengan riba itu sudah berhasil diselesaikan, maka teman-teman semua ini akan mendapatkan kemudahan dan kelancaran untuk memperoleh rezekinya sendiri-sendiri. Jadi kita sebagai manusia, sebagai umat, sebagai apa ya, sebagai makhluk yang paling diunggulkan oleh Allah karena diberikan akal ini, kita memang agak spesifik beda dengan yang namanya taraf, beda dengan hewan, binatang, itu beda. Jadi mereka itu, kalau mereka itu apa ya, tidak serumit apa yang kita alami. Kita ini agak rumit karena kita memang diberikan kekuatan lebih, diberikan akal. Jadi kalau sampai kemudian kita itu merasakan bahwa kita itu tidak mendapatkan rezeki kita, itu maka kita perlu metani dulu. Metani apakah ada sangkutan dosa di belakang kita. Kalau sampai ada, selesaikan itu dulu, dan insya Allah itu nanti akan melancarkan rezeki kita. Jadi mungkin itu teman-teman semua, sekian tayangan atau rekaman atau video kali ini yang direkam langsung di halaman belakang Mios Mualo, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Indonesia. Jangan lupa share ke teman-teman tercinta, bukan teman-teman tercinta, jangan lupa share ke orang-orang tercinta. Semoga ini menjadi ladang pahala kita, pahala syariah yang akan terus mengalir meskipun kita kelak sudah tiada. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.